Pasti Palestina tetap akan menang, tetap akan merdeka tanpa kita. Dan betapa ruginya kita nama kita tidak tertulis sebagai pejuang kemerdekaan Masjidil Aqsa dan Palestina. Rugi besar. Ada atau tanpa kita, ya, mereka juga menang-menang juga gitu. Mereka tetap akan ditolong oleh Allah. Mereka tetap akan menang. Alangkah baiknya kalau ada nama kita tertera di sisi Allah bahwa kita salah seorang pejuang kemerdekaan Palestina, salah seorang yang membebaskan Masjidil Aqsa. Karena rugi umat kalau nggak ikut. Rugi umat kalau nggak naik cepat. Ayo naik mumpung Palestina sedang seperti ini. Karena sebentar lagi Palestina akan merdeka. Kalau udah merdeka, maaf, harta kita nggak dibutuhkan mereka lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di Cerita Untung. Bagaimana? Waduh, makin kesini makin seru ya. Semoga lancar ibadahnya semuanya. Udah siap-siap sekarang ini sebelum kemudian tidur dan kemudian bangun sahur, nonton dulu Cerita Untung di edisi Ramadan, edisi spesial akhir zaman. Oke, baiklah teman-teman semuanya, kita akan bahas ya setelah mungkin ciri-ciri datang dari negara mana, kemudian apakah cocokologi itu ada di zaman Nabi atau enggak gitu segala macam. Kita akan masuk pada pembahasan berikutnya. Kenapa sih tanda-tanda awalnya di Palestina dan kenapa Palestina itu harus diperjuangkan? Langsung saja kita akan tanya kepada guru kita Buya Zulkifli M. Ali. Waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhal Buya. Kata Rasulullah, salah satu di antara tanda kiamat sangat dekat, sangat sedikit yang menyampaikan kepada umatku tentang tanda-tanda akhir zaman. Oh, jadi umat lupa. Ada hadisnya Rasulullah menyebutkan itu. Oh. Supaya umat nggak ngeh ya. Supaya umat itu nggak nyadar dan nggak terbangun bahwa ini sudah akhir zaman. Coba, kalau tidak ada kita menyampaikan ini, siapa yang tahu kalau Palestina ada kaitannya dengan akhir zaman? Justru ini gerbang akhir zaman yang boleh kami katakan menuju ke gerbang tanda besar kiamat. Palestina sekarang. Iya. Waktu di awal dulu dibilang bahwa Palestina konfliknya akan biasa. Nggak tahu kejadian sekarang kan gitu. Ya. Coba lihat. Dan sebentar lagi biiznillah azza wa jalla. Sebentar lagi Allah akan menangkan para pejuang perlawanan Palestina dan Allah akan merdekakan Baitul Maqdis. Allah akan merdekakan saat itu, di sana berkumandanglah khilafah Islamiyah. Hadis-hadisnya sahih semuanya itu. Ketika berkumandang khilafah Islamiyah, maka kata Rasulullah, negeri yang paling aman saat itu dan negeri yang paling layak dijadikan tempat hijrah orang-orang beriman adalah Syam. Oh, berarti ini mungkin yang diungkapkan di ini. Wahazal baladil amin. Ada saya kalau baca Watini itu kan? Iya. Watini masa itu dia di buku. Kalau ayat itu maksudnya adalah Mekah. Oh, Mekah. Kalau ayat itu maksudnya adalah saya Mekah. Pikir yang tempatnya Buahtin di Bukit Tursina tempat yang paling aman. Tapi sekarang kan lagi nggak aman, saya pikir kan gitu. Iya. Oh. Tapi benar ya, kalau di akhir zaman itu ada hadis yang menceritakan bahwa Palestina adalah negeri teraman. Syam adalah negeri tempat hijrahnya orang-orang beriman. Itu tidak bisa siapapun ulama dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menghapusnya. Dia adalah kemutlakan kebenaran dan kesahihannya. Berarti kita menunggu sebentar lagi. Dan sebaiknya jangan jadi orang yang menunggu lah. Jadilah pemain bersama dengan mereka. Iya, bantu mereka sehingga kita dianggap oleh Allah salah seorang yang ikut berperan ya. Oh, jadi jangan cuma penonton, jadi pemain gitu. Jangan rugi. Kalau kami selalu mengibaratkannya, Mas Ari, ibarat kapal yang akan membawa kepada kemenangan. Pulau kemenangannya udah dekat. Kapalnya lagi mampir di depan kita. Ya cepat naik. Walaupun kita harus bayar berapa naik. Karena tanpa kita kapal tak akan sampai ke sana. Kapal itu tak akan menang ya. Yang mengepalai kapten kapal dan para nakhodanya adalah Palestina, para pejuang itu hari ini. Kalau kita naik ke kapal mereka ya, seberapapun kita harus bayar ya. Intinya itu tak seberapa dibandingkan harga yang akan kita dapatkan. Kita akan sampai kepada kemenangan. Tapi kalau kita tak mau ikut, kita tak mau membantu mereka, kapal tak akan berjalan, menang tanpa kita. Pasti Palestina tetap akan menang, tetap akan merdeka tanpa kita. Dan betapa ruginya kita nama kita tidak tertulis sebagai pejuang kemerdekaan Masjidil Aqsa dan Palestina. Rugi besar. Ada atau tanpa kita, ya, mereka juga menang-menang juga gitu. Mereka tetap akan ditolong oleh Allah. Mereka tetap akan menang. Alangkah baiknya kalau ada nama kita tertera di sisi Allah bahwa kita salah seorang pejuang kemerdekaan Palestina, salah seorang yang membebaskan Masjidil Aqsa.
Nah ini unik juga nih. Itu rahasianya kenapa kami sekarang ini mengalu-alukan kalau bahasa Malaysianya ya, mewar-warkan. Kenapa kami begitu? Karena rugi umat kalau nggak ikut. Rugi umat kalau nggak naik cepat. Ayo naik mumpung Palestina sedang seperti ini. Karena sebentar lagi Palestina akan merdeka. Kalau udah merdeka, maaf, harta kita nggak dibutuhkan mereka lagi. Keberadaan kita mereka udah nggak butuh lagi. Tapi kalau kita tolong, Allah yang mencatat kita dan mereka pasti akan menampung pintu mereka saat kita datang. Kita pasti akan hijrah. Orang-orang yang beriman ya tahu tempat yang teraman di muka bumi adalah di sana. Kita datang, mereka welcome. Karena kita tercatat di sisi Allah dan tercatat di sisi mereka. Siapa-siapa yang dulu ikut membantu, siapa-siapa yang ikut dulu menolong, mereka akan prioritaskan orang-orang yang dulu perhatian. Kemarin waktu kami di Aqsa, apa kata mereka? Terjadi apa-apa nanti di masa depan, negeri yang aman adalah di sini, negeri yang kuat adalah di sini. Dan kami, sebagaimana Arab memperlakukan kami hari ini, kami tidak akan memperhatikan Arab. Indonesia akan menjadi prioritas kami. Masya Allah. Ya. Merinding, guys. Ketika Indonesia perhatian dengan mereka, maka Indonesia jadi prioritas kami. Masya Allah. Dan ada salah seorang di antara orang Gaza, dia syekh, punya sanad 10 qiraat. Beliau berkata, selama saya masih hidup, saya akan menjadi saksi bagi kalian buat warga Palestina nanti selama saya masih hidup, bahwa kalian adalah membersamai kami ketika kami sedang susah. Artinya udah ada orang dalam. Beliau salah seorangnya, gitu maksudnya. Jadi selama kalian masih seperti ini, saya nanti kembali ke tanah air saya. Dan kalian butuh ketika dunia serang kacau, ketika dunia seperti mau kiamat, kalian datang, saya akan menjadi saksi. Benar, si fulan ya, dia bersama kita dulu. Begitu loh maksudnya. Jadi kalau udah menang sih, kalau baru mau ikutan, ya udah menang, semua orang pada pengen ikutan. Ya. Gitu. Saat itu kita mau sedekah udah nggak dibutuhkan lagi sedekah kita. Ada nggak ketemu? Pernah nggak Mas Ari Untung dengar hadis-hadis itu? Nanti bersedekahlah kamu, berinfaklah kamu, sebelum sedekah dan infak kamu tidak dibutuhkan. Tidak dibutuhkan lagi. Ya sekarang ini lagi dibutuhkan. Jadi kita lagi agak nyerempet, tapi nyerempetnya searah ya. Ini lagi dibutuhkan oleh Palestina, dan mereka pun dengan rasa terhormat mereka berkata, kami tidak butuh harta kalian, kami tidak butuh fisik kalian, kami butuh doa kalian. Namun kalau kalian sayang pada diri kalian, kirimkan harta kalian. Semua perjuangan yang kami lakukan, pahalanya ngalir ke kalian. Bila kami menang, kalian dianggap sebagai salah seorang yang ikut memerdekakan. Kalau ada yang syahid di antara kami, pahala syahid dapat oleh kalian. Jadi kalau kita ikutan sekarang ini, masuk dalam barisan asabikunal awalun. Yalah, asabikunal asabikun. Ini udah dekat ya. Kapal ini udah dekat menuju ke Pulau Kemenangan. Jadi dan sedang lewat di depan kita. Sekali lagi saya katakan, pemirsa, jangan pernah sia-siakan kesempatan ini. Saya hanya merasa sayang kalau seandainya pas di momen yang paling tepat ini kita biarkan kapalnya berlalu dan nama kita tidak tertulis di sana. Sayang. Mungkin masih banyak yang berpikiran bagaimana jadinya kalau ternyata akhirnya sudah kembali seperti dulu gitu. Israel kembali berkuasa gitu, Yahudi kembali berkuasa dan dunia barat kembali seperti sebelumnya gitu. Maka yang kemarin membela Palestina akan jadi kaum yang akan ditargetkan. Ada ketakutan seperti itu gitu. Tapi bagi orang-orang beriman kan ya ketakutan bukan di situ kan gitu. Walaupun belum besok pun kemenangan ya pasti akan terjadi kemenangan ya kan gitu. Kan? Nah, ini mungkin yang menahan para muslimin yang ibaratnya masih belum terlalu percaya dengan nubuah ini berarti ya. Tapi nggak banyak juga Mas Ari. Ketika Buya datang ke berbagai daerah, berbagai masjid, ketika kita sampaikan perihal ini, banyak yang terbangun. Banyak yang tersadar. Bahkan yang sebelumnya sudah memberikan bantuan kemanusiaan macamnya ikut kembali. Ya, dan kami baru dengar ini. Kami baru tahu, ya. Adapun adanya ketakutan nanti akan menjadi target teror karena dianggap Hamas ini teror semacamnya. Ya lagi pula kita mau menyerahkan bantuan yang sifatnya menolong Palestina. Ya tidak perlu harus ke tangan Hamas kan? Ya istilahnya ada Ustadz Hasan Gaza, ada Bang Onim, ada NGO-NGO yang lain atau beberapa NGO internasional yang diakui oleh dunia mengikuti undang-undang dunia yang kami serahkan melalui mereka. Ini seluruhnya aman ya. Kenapa kita harus berpikir wah kita dianggap, kalau saat ini kita takut dengan risiko, maka pasti kita akan takut berbuat. Banyak sekali akhir zaman ini orang takut berbuat amal soleh karena takut risiko. Ya salah satunya berinfak.
Dia takut resikonya nanti dituduh sebagai teroris. Iya, kalau seandainya terang-terangan kita katakan ini untuk Hamas ya, baru itu membuat masalah ya. Tapi kita tidak akan pernah juga mempersulit umat yang memberikan infak sedekah mereka. Kita hanya katakan kita bantu Palestina supaya mereka bertahan hidup, supaya mereka bisa meneruskan perlawanan perjuangan mereka untuk menyelamatkan Aqsa dan Palestina. Ya, kita berikan kepada mereka untuk bangunan mereka, untuk rumah mereka, untuk makan minum mereka segala macamnya. Dan Uzma Care hadir salah satu untuk menjembatani jembatan yang selama ini dibutuhkan umat untuk naik ke atas kapal itu. Wah, berarti mumpung ini ada kesempatan guys, langsung digas ya, untuk ikutan mengambil peran di sana. Dan pastikan juga bahwa memang berarti tipu daya Yahudi ini begitu kuat, taringnya begitu tajam, yang sampai walaupun dalam keadaan posisi nggak menang aja masih pada takut gitu ibaratnya kan, seolah-olah akan kembali berjaya lagi, seolah-olah gitu. Demi Allah tidak. Makanya gini, maksud saya Bu ya, kalau tipu daya Yahudi segini aja, udah kita kalah, apalagi kalau tipu dayanya Dajjal. Aduh. Saksikan kajian kita tentang Dajjal di 2 pertemuan ke depan setelah ini, insya Allah. Jadi ini ke depan kita harus ngaji tentang Imam Mahdi ini. Ya, benar. Karena ujung terakhir daripada tanda-tanda kecil kiamat itu adalah Imam Mahdi. Nah, Imam Mahdi selesai, dia hadir, baru kita bicara tanda besar kiamat yang pertama. Waduh, ditahan dulu ya. Guys, tenang saja, kita akan langsung nanti ke sana. Tapi saya akan ingatkan nih seluruh saya bahwa untuk teman-teman yang mau ikutan daurah dari Buya, itu bahkan teman-teman bisa bertemu langsung dengan Buya dan mungkin mendaftar kelas daurah dengan Buya. Datang aja nanti di Hijrah Fest di tanggal 23-24 Maret 2024 ini, insya Allah. Dan sekarang ini mungkin lagi dalam proses bagaimana menguatkan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Semoga lancar selalu. Seperti kita berpisah dulu untuk sini sebentar Bu ya. Ya, mudah-mudahan yang menyaksikan sekarang ini makin tambah kuat keimanannya, makin banyak tadarusnya kalau malam. Amin. Buat besok dan juga mudah puasanya. Amin, amin ya Allah. Jangan lupa niatkan untuk tahun ini kita punya azam iktikaf di masjid kita. Jadi siapa yang punya masjid sekitar wilayahnya yang ada membuka program iktikaf, jangan sampai kita ketinggalan masuk ya, daftarkan diri dari sekarang. Bisa jadi ini adalah iktikaf pertama dan terakhir buat kita. Oh iya, Masya Allah. Ngeri juga. Mentang-mentang akhir zaman nih. Kayak gitu Mas Ari, supaya semangat kan. Nanggap ini bisa jadi Ramadan terakhir. Iya benar juga ya. Itu semangatnya harus kita lakukan ya. Masya Allah. Sampai ketemu di episode berikutnya teman-teman semua. Jangan kemana-mana, tentunya hanya selalu dicerita untung di Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.